Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Dengan saya, Herma Salim, dan ada rekan saya, Medina Putri, Rizky Samuel, Sherly Liantina, Winta Alisa. Di sini kami akan memaparkan salah satu platform jual beli sampah daur ulang yang kita beri nama di daur ulang aja. Jadi untuk ide bisnisnya, ide bisnis saya ini adalah berasal dari sampah rumah tangga, di mana sampah rumah tangga ini rata-rata kebanyakan itu bisa didaur ulang atau bisa dijual dan menambah nilai tambah. Jadi untuk sampah rumah tangga ini kebanyakan itu minyak jelantah, sampah-sampah botol plastik dan kemasan plastik, sampah-sampah botol atau gelas kaca, dan sisa-sisa makanan, di mana eh, seperti kita ketahui minyak jelantah ini bisa didaur ulang untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan lilin, salah satu bahan baku sabun, dan bisa dijadikan sebagai biosolar. Dan untuk sampah botol plastik dan kemasan plastik, ini bisa didaur ulang untuk menjadi salah satu bahan baku pembuatan barang-barang plastik seperti gayung, ember, dan peralatan plastik lainnya. Dan juga untuk sampah botol atau gelas kaca, ini bisa didaur ulang menjadi kelereng atau peralatan-peralatan dari kaca. Dan sisa-sisa makanan ini bisa juga didaur ulang sebagai pakan ternak dan pupuk. Nah, di sini di industri pabrik atau usaha daur ulang ini memerlukan bahan baku untuk pembuatan barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi ide bisnis ini muncul adanya sampah rumah tangga yang bisa didaur ulang tetapi tidak bisa dikumpulkan atau dimanfaatkan, dan juga ada kebutuhan dari industri pabrik daur ulang ini. Dan di mana di sini kita menjadi penengah. Penengah ini artinya mempertemukan antara si penjual sampah rumah tangga ini dengan si pemerlu kebutuhan sampah daur ulang ini untuk industri mereka. Nah, di mana sampah rumah tangga ini target sasaran kita itu adalah ibu rumah tangga. Di mana ibu rumah tangga seperti kita ketahui di masing-masing rumah tangganya masih belum melakukan atau memilah sampah rumah tangga mana yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak. Dengan ide bisnis ini diharapkan akan mampu membantu perekonomian ibu rumah tangga, di mana mereka dapat memanfaatkan minyak jelantah, barang-barang bekas lainnya yang dapat didaur ulang, dan untuk industri pabrik di sini akan mendapatkan bahan baku yang kontinu supaya produksi mereka pun kontinu dan ada kepastian kepastian untuk memproduksi, sehingga di sini kita membuat platform untuk mempertemukan ibu sampah rumah tangga dan industri pabrik daur ulang ini. Untuk proses presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Putri Medina. Kanvas model seperti yang terlihat pada slide, yaitu terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu problem. Problem sendiri meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah. Selanjutnya, masyarakat cenderung lebih senang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, masyarakat juga malas keluar untuk membuang sampah. Selain itu juga adanya keinginan untuk menghasilkan penghasilan tambahan.
Dan yang terakhir yaitu industri daur ulang perlu supply bahan baku sampah. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu solution. Solution tersendiri meliputi pertama, menambah penghasilan. Yang kedua, mudah mendaur ulang sampah. Selanjutnya, mengurangi tumpukan sampah, menciptakan kesadaran masyarakat akan lingkungan, dan yang terakhir, menyediakan bahan baku sampah daur ulang yang kontinu untuk industri pabrik daur ulang. Oke, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu key metric. Yang pertama yaitu jumlah pelanggan yang menukar sampah. Yang kedua, jumlah pelanggan yang mengunduh aplikasi terutama fitur premium. Dan yang terakhir, jumlah sampah yang dibeli oleh industri daur ulang. Oke, kita beranjak ke poin selanjutnya yaitu unique value proposition. Yang pertama, tidak perlu keluar rumah untuk membuang sampah. Yang kedua, melindungi alam dari sampah. Yang ketiga, menambah penghasilan masyarakat saat mereka menukar sampah. Dan yang terakhir, industri daur ulang yang ada kepastian mendapatkan bahan baku kontinu dan murah. Nah, berikut selanjutnya adalah unfair advantage yang meliputi mendapat uang dengan menukar sampah. Selanjutnya, membantu mendaur ulang sampah sesuai kategori. Lalu, tarif gratis untuk pengambilan dan pengiriman sampah. Dan selanjutnya yaitu membantu pemerintah untuk mengurangi sampah, dan yang terakhir bahan baku murah dan untuk industri daur ulang. Selanjutnya ialah poin channels atau media yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Dalam hal ini kita menggunakan aplikasi media Play Store ataupun media App Store. Poin selanjutnya adalah customer segment, ialah guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk kita. Dalam hal ini kita menargetkan sektor rumah tangga, industri, pabrik, ataupun usaha daur ulang sampah. Poin selanjutnya adalah cost structure, ialah mencakup pemerataan biaya bagi tiap divisi untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Dalam hal ini kita menggunakan cost structure untuk biaya pengembangan dan maintenance aplikasi, gaji karyawan, dan juga biaya pemasaran. Yang terakhir ialah poin revenue stream atau program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan dalam bisnis kita. Dalam hal ini kita menggunakan ads iklan, fitur premium, ataupun pembagian hasil dengan mitra kerja. Selanjutnya, dalam ide bisnis ini adanya beberapa risiko yang dapat terjadi, yaitu yang pertama, adanya konflik sosial dengan pemungut sampah lingkungan. Nah, konflik sosial yang sering terjadi biasanya ada di lingkungan rumah tangga. Jadi, semakin ramai penduduk tentunya semakin banyak pula sampah yang ditimbulkan, yang nantinya dapat berdampak terhadap lingkungan yang kotor dan tidak jarang ada pembuangan sampah di sembarangan tempat seperti salah satunya di selokan. Nah, hal ini dapat menimbulkan pencemaran air, udara, dan juga tanah. Nah, untuk resiko yang kedua itu ketersediaan tempat pengumpulan sampah atau drop point. Sebelum pengambilan sampah oleh petugas, maka semua sampah itu alangkah lebih baik jika dikumpulkan di suatu tempat terlebih dahulu, sehingga memudahkan proses pengambilan. Namun, pada kenyataannya tidak semua wilayah menyediakan dan memperbolehkan untuk membangun tempat pengumpulan sampah. Hal ini dapat diakibatkan karena sulitnya pengurusan izin, dan juga ada biaya, dan kemudian adanya dampak pencemaran polusi udara yang nantinya ditimbulkan. Dan untuk yang ketiga, itu ketersediaan jasa angkut ekspedisi yang mau mengangkut sampah. Nah, untuk jasa pengangkutan sampah sendiri ini biasanya para petugas ekspedisi itu lebih selektif dan tidak banyak peminat. Faktor utamanya bisa disebabkan oleh rendahnya income yang didapat, kebersihan yang sangat minim, dan kendaraan yang tidak mendukung.
sehingga jasa pengangkutan sampah ini masih tergolong sulit. Dan yang keempat itu penjual sampah yang tidak jujur. Dalam proses transaksi jual beli sampah ini ada beberapa penjual yang tidak jujur dan detail tentang jenis dan bahan sampah yang ingin dijual begitu. Ada yang mengatakan bahwa ini sampah organik dan bukan bahan makanan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini mengakibatkan tarif sampah menjadi berbeda dan timbulnya kekeliruan dalam penggolongan sampah yang ada. Nah, empat hal tersebut adalah risiko yang dapat terjadi dari ide bisnis ini. Akan menjelaskan sedikit bagaimana kita dapat mengkomersialisasikan daur ulang sampah. Dengan melalui kemitraan, industri kreatif, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang sangat bernilai. Masyarakat juga dapat menjual produk-produk hasil dari daur ulang sampah kepada perusahaan pendaur ulang sampah dengan pendapatan yang didapatkan dari penjualan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat. Bagaimana cara kita mendaur ulang sampah? Di sini kita akan menggunakan 3R. Saya akan menjelaskan 3R itu adalah singkatan dari reduce, reuse, dan recycle, yang merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen limbah dan pelestarian lingkungan. 1. Reduce adalah mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Dan ini bisa mencakup praktik seperti kembali produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. 2. Reuse atau menggunakan ulang, di mana menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contohnya, termasuk mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. 3. Recycle atau mendaur ulang, di mana proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini sangat melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Dengan mendaur ulang, membantu mengurangi menggunakan sumber daya alam yang langka dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan kita. Dan ketiga prinsip ini, recycle atau daur ulang, berarti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang dengan meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Proses pengolahan kembali sampah ini menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Jadi, dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas. Prinsip 3R yang kita terapkan oleh setiap di kehidupan kita sehari-hari, kita dapat memulai dengan memperhatikan jenis sampah yang dihasilkan dan memilih cara yang tepat untuk mengelolanya. Misalnya, dengan memisahkan sampah organik dan sampah yang dapat didaur ulang. Kita dapat memudahkan proses pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Kita sudah dapat membantu menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Dalam pengelolaan sampah, prinsip 3R ini memang sangat penting untuk dijadikan acuan. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi generasi yang akan datang. Untuk itu, mari kita membiasakan diri untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat dalam mencapai generasi yang baik di masa yang akan datang. Dan jangan menyalahgunakan bumi
dengan menolak untuk menggunakan kembali. Jadi, marilah kita kembali membiasakan diri dalam mendaur ulang untuk menabung hari esok yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya bagaimana mengkomersialisasikan daur ulang sampah. Semoga daur ulang sampah ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.